Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blavers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah Blavers, kali ini ada berita bahagia karena kami dari Bla Bla Radio Space berkesempatan untuk juga bisa ikut hadir sekaligus meliput mengenai adanya event 12 jam untuk Palestina. Luar biasa, ini acara yang dikemas oleh teman-teman dari Jendela ID. Terus kemudian ada beberapa tenan-tenan lagi, tapi kebetulan ini kan acaranya diselenggarakan di 5 titik serentak ya pada hari ini, yaitu persisnya tanggal 29 Juni 2024. Kebetulan saat ini kita berada di salah satu spot dari rangkaian kegiatan itu, yaitu kita berada di lokasi The Good Life, di mana di salah satu spot The Good Life ini, salah satu rangkaian dari 12 jam untuk Palestina. Ini acaranya adalah musik, kemudian ada talk show, terus kemudian ada Bread for Gaza. Dan di sini acaranya yang tergabung di acara ini ada Jendela ID Indonesia, terus kemudian ada rekan Bob Anwar, Ruang Kidung, dan The Good Life. Oke Blavers, kita akan ikuti rangkaian acara berikutnya dari 12 jam untuk Palestina. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Blah Blah Radio Space. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Masih di spotnya The Good Life, di mana ini salah satu rangkaian dari 12 jam untuk Palestina. Apa kabar Mas Jai? Alhamdulillah, teman-teman juga kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh ya saya nanya-nanya ya. Mengenai momen ini, 12 jam untuk Palestina, kira-kira apa yang ingin ditambahkan dari mana? Sebenarnya hal-hal yang wajar bahwa ini adalah sebuah gerakan yang memang tidak melihat dari sisi agama, ras, tapi mengakui bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang semua orang, semua kalangan harus mengapresiasi ya kita memberikan rasa terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seperti kita ingat kan bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Jadi sudah sewajarnya kita mencoba memberikan masukan juga kepada mereka bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan dan menimpa mereka. Kita bisa bayangkan kalau itu juga terjadi buat kita ya, itu tidak diharapkan. Kita cepat. Ya, itulah tadi apa yang disampaikan dari Mas Jai dari Jendela ID Indonesia. Dan ini mungkin saya juga ini kan juga ada satu momen di 5 titik yang sekarang serentak ya, khususnya di tanggal 29 Juni 2022 ini serentak 12 jam untuk Palestina, dan kebetulan ini spotnya ada di The Good Life. Namun di spot yang lain, Blavers, itu ada tentang yang membahas masalah mengenai genosida ya. Nah, sekarang saya akan beralih ke teman-teman musisi nih. Oke, teman-teman, khususnya Kang Kidung dulu nih. Kang khususnya yang ada sangkut pautnya dengan keprihatinan kita dengan Palestina ya, dengan Palestina. Kira-kira apa yang dijadikan inspirasi dari Mas Kidung sendiri dalam berkarya khususnya untuk hari ini? Ya, kalau buat Ruang Kidung sendiri, hal-hal yang paling mudah untuk menjadi sebuah karya adalah hal-hal yang paling dekat dengan kita gitu kan. Ya, kayak kalau di Indonesia sendiri kita juga soal lingkungan, terus di Indonesia dan di dunia pun kita bisa melihat dengan mudah di era digitalisasi ini bahwa ya apa yang terjadi di Gaza itu kita bisa lihat dengan terang-terang. Jadi isu-isu soal sosial, soal lingkungan dan lain itu adalah hal yang paling, menurut saya yang paling sangat mudah untuk musisi menjadikan sebuah karya. Dan bagi seorang pengkarya, merekam apa yang ada di sekitarnya untuk menjadi sebuah karya adalah salah satu cara untuk menyuarakan apa yang diyakini harus disuarakan. Jadi untuk apa yang diucapkan ini ya ini sudah menjadi apa yang kita rasakan gitu. Jadi sebenarnya semua orang
sama pengkarya seharusnya bisa menyesuaikan dengan karyanya, karena itu yang paling mudah. Anwar nih, gimana nih? Untuk ada hal yang menarik bagi Bob Anwar sendiri. Dan jadi selain sebagai pelaku musik, Bob Anwar sendiri juga menjadi tenaga pendidik ya, atau pengajar di salah satu sekolah. Yang paling memprihatinkan adalah bagaimana kehidupan anak-anak di sana. Satu momen saya pernah melihat di sebuah postingan seorang anak dengan senyum yang menahan sakit, melukis pelangi gitu, menggambar pelangi gitu di pecahan kaca. Dan ini adalah satu simbol bahwa kita harus pertahankan semangat anak-anak, karena anak-anak lah yang akan menjaga kelestarian buminya, juga meneruskan semangat dari para teman-teman atau ayahandanya yang memang gugur di medan perang gitu. Karena kalau isu pendidikan dan anak itu sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya oleh sebagian negara, tapi bagi saya untuk seluruh negara. Karena kesehatan, berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, ternyata anak-anak di Palestina itu sangat kuat. Dan tapi kita tidak tahu sampai kapan mereka akan bertahan seperti itu, dan semoga tidak terlalu lama. Warna peristiwa agar bisa dilupakan sedang setiap kali gambarmu basah oleh air mataku. Maka luka itu semakin tajam, berajam dalam bekas ingatanku. Bla-bla Radio Space, listen and enjoy. Kita masih ada di lokasi spot Facebook Live, di mana ini salah satu spot dalam rangkaian 12 jam untuk Palestina. Luar biasa sekali. Bapak ini momen solidaritas yang dilakukan serentak di 5 titik di Kota Bandung, khususnya pada tanggal 29 Juni 2024. Oke, kita langsung aja, sudah bersama saya Mas Andar. Halo, apa kabar Mas Andar? Halo, selamat siang. Gimana tadi ini? Bla-bla Radio Space, listen. Bla-bla Radio Space, listen and enjoy. Selamat Anda baru. Yes. Oke, Blabers, ini kita sudah bersama Mas Andar. Mas Andar, tadi kita sudah opening juga, terus kita juga sudah beberapa cuplikan dari momen kegiatan di Facebook Live ini ya. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, mungkin kita ingin tahu lebih jauh nih tentang khususnya momen event 12 jam untuk Palestina ini, terus kemudian mungkin ada aspek apa yang kira-kira Mas Andar perlu untuk kita nyebut audiens kita Blavers ya, mungkin Blavers ingin dapat ya mungkin sedikit edukasi lah tentang mungkin
aspek apa kira-kira menurut Mas Andar yang dirasa ini untuk di-share ke teman-teman semua? Kira-kira apa Mas Andar? Bapak harus kan acaranya 12 jam di rumah sakit dengan berbagai macam keperluan. Inspirasi pertama adalah empati terhadap manusia dan kemanusiaan, rasa manusia dan kemanusiaan. Bukan persoalan agama, bukan persoalan semata politik atau sejarah atau semata politik yang lainnya tidak. Kita melihat misalnya ada dehumanisasi yang begitu dahsyat ada kesepakatan yang menginjak rasa manusia dan manusia. Itulah yang mendorong kami berkumpul untuk menunjukkan rasa empati kita terhadap peristiwa yang terjadi di sana, terhadap proses-proses dehumanisasi yang terjadi di sana. Anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak-anaknya, manusia atau warga Palestina, warga Palestina kehilangan hak hidupnya, kehilangan tempat tinggalnya, dan banyak hal. Yang paling utama adalah kehilangan hak hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Hero Brothers, jadi apapun ya, apapun atau sekecil apapun Anda lakukan sesuai dengan profesi Anda, sesuai dengan kabisan Anda, rasa empati yang Anda punya untuk peristiwa dehumanisasi tersebut bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk itu kalau misalnya nanti akan bersama-sama, mari kita bergabung dengan teman-teman yang sudah berkumpul di gerakan 12 jam Palestina. You can now. Iya saya. Jadi ini sebenarnya pada bulan Desember tahun lalu, pada saat baru aja terjadi itu ya peristiwa di sono, saya merasa gelisah. Biasa lah ya, itu mah kami pisan betul, gelisah sama. Nah, tapi kan kalau gelisah nggak bisa gelisah aja ya. Betul. Kalau nggak bisa tidur kan? Harus melakukan sesuatu atau bertindak. Yang saya tahu kan hanya makanan. Nah, lalu kemudian saya gimana ya caranya ya bicara soal kegelisahan tapi melalui makanan. Oke. Lalu saya berpikir lagi tuh gimana kemudian ini punya impact nggak ya? Gitu ya. Oke. Ke publiknya, langsung ke masalahnya. Saya pikir ada dua impactnya. Pertama di lokal itu adalah kesadaran bahwa bahan ini adalah bahan yang diambil dari Gaza dan Palestina. Yang kedua adalah kesadaran bahwa apa yang kita konsumsi itu adalah bagian dari kesadaran itu sendiri. Jadi ada relasi antara bahan dengan kesadaran dan kesadaran dengan peristiwa yang terjadi di sana yang menimbulkan rasa empati. Ya. Lebih lanjut lagi persoalan. Saya kan pengen langsung impact aja. Ya. Nah, lalu kemudian iya, impactnya di strata panas itu mah. Nah, impact keduanya adalah saya minta pelanggan yang mengkonsumsi roti di sini untuk menyumbang langsung. Oke. Waktu itu saya lewatnya UNHCR. Berarti ada sisihan sumbangan dari audiens terhadap korban-korban di sana. Jadi empatinya semakin meluas dong harus seperti. Iya. Jadi intinya mah yang saya tawarkan pada publik Good Life itu adalah kita makan roti, tapi kita nyumbang roti. Jadi kita makan roti sama-sama. Oke. Apakah nyampe atau enggak saya nggak tahu. Atau yang penting sudah ada yang dilakukan, urusan delivery urusan mereka ya. Itu di luar kemampuan. Nah, sekarang masuk ke bahan kan namanya cek. Nah, ini guys, ini tuh namanya teh za'atar. Za'atar itu adalah bumbu. di close up. Bumbu yang dipakai banyak di dataran Persia ya. Jadi terdiri dari oregano,
paprika, dan sumak. Nah, ini sumak. Sumak itu adalah semacam yang hanya dikonsumsi di sana. Tumbuhnya di padang pasir atau di mana? Arid. Katanya perdu ini katanya. Arid, dia perdu. Nah, lalu kemudian ini ada apa namanya? Sesame ya. Nah, bukan dulu apa sih? Oh, ya. Nah, lalu kemudian ada olive. Sebagai catatan, buah olive dan madu, nanti lanjut dikasih, itu adalah komoditas lokal di sana dan sumber ekonomi utama untuk masyarakat Palestina. Jadi ketika kemudian tumbuhan olive dan sarang madu kemudian dibabak di situ, itu artinya hilang itu sumber daya mereka. Ada persoalan, apa benar ini bahan-bahan ini yang datangnya dari Palestina? Enggak juga. Tapi kan kita membuat adaptasi dari apa yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, lalu yang kemudian apakah betul orang Palestina bakal kayak gini? Enggak, ini adaptasi saya dari bahan-bahan yang ada di Palestina. Mereka menganggap iya, itu adalah sumber karbohidrat utama mereka. Gitu. Berarti mengalami transformasi bukan hanya benda, tapi makna di dalam proses transit di sini gitu ya. Iya. Nah, itu Karena pertanyaannya ini teh kenapa roti itu kan saya mah tahunya di oven gitu ini kenapa terbuka gini tuh? memang ini namanya pamphlet ya, pamphlet bread gitu, dan ini emang dikonsumsi di sana. Gunakan Blah blah radio space. Blah blah radio space, listen and enjoy. Solidaritas seni untuk Palestina, Art and Genocide. Ya, lovers, saat ini kami sedang berada di kawasan Asia Afrika Bandung. Tepatnya kita berada di pelataran depan Gedung Merdeka atau Gedung Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Saat ini lovers, lokasi tempat kita berada sekarang ini, di mana diselenggarakannya salah satu titik dalam rangka 12 jam Palestina, di mana di sini bertanya Art of Genocide. Nah, lovers, aspek yang ditampilkan di sini adalah art performing, di mana baru saja kita saksikan bersama-sama sudah diperagakan oleh teman-teman kita nih yang amat sangat kreatif. Kita perkenalkan, kita sapa mereka. Halo, selamat malam, Kang Wangi. Selamat malam, Kang. Ya, Kang Ade, Selamat malam. luar biasa, kalian memang luar biasa. Spirit yang luar biasa untuk Palestina. Ya. Nah, selanjutnya mungkin kita ingin cari tahu dulu ya, apa sih kira-kira yang rekan-rekan sampaikan, pesan moral apa dari aspek yang ada di titik di mana diselenggarakannya 12 jam untuk Palestina, tepatnya di kawasan Art of Genocide. Yuk kita langsung sapa Kang Wangi. Kang Wangi, tadi kan Kang Wangi sudah perform ya. Iya. Boleh nggak Blavers mungkin ingin tahu kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan dari pertunjukan tadi? Ya, pertunjukan tadi kebetulan titik ini adalah titik Art of Genocide. Jadi bagaimana perpaduan antara seni yang tadi disebutkan performance art, pantomim berbagai dengan 1 jam hormat untuk Palestina, juga ada Hafsa dengan musisi, salah satu perpaduan untuk berintegritas bahwa suara seniman, suara kita yang mempunyai karya atau karya seni itu bisa menjadi atau ikut andil dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau menuju Kang Ade Hafsa. Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi dengan Kang Ade Hafsa ya. Kang, Ya, Kang Ferry, siap. materi apa yang tadi disampaikan Kang? Materi tentu saja lagu-lagu yang bercirikan protes ya terhadap ketidakadilan, termasuk juga bentuk-bentuk penjajahan yang sampai hari ini masih masa, dan saya hendak menyuarakan itu, dan saya juga sangat terganggu dengan situasi yang terjadi di Palestina.
terdampak miris dan masih tersayat tadi kita melihat situasi yang belakangan merebak dan membuat kami meyakini bahwa gerakan seni adalah gerakan yang paling efektif ya Bung Anggi ya, untuk menyuarakan ya, perlawanan atau semacam upaya penguatan kesadaran bahwa hidup dan membiarkan hidup, kemerdekaan, menghargai kemanusiaan adalah sesuatu yang niscaya gitu kan, penting. Dan saya selalu diingatkan oleh para senior-senior saya bahwa tidak ada perubahan besar, termasuk melawan penjajahan adalah tanpa diiringi dengan kesenian, termasuk lagu di dalam. Saya merasa terpanggil oleh para senior-senior kita, para pendahulu yang terus menyuarakan kebenaran dan yang terus menunjukkan bahwa kezaliman memang harus dilawan dan mesti dihentikan. Kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara, kita setara, kita saudara. Makanya titik di mana diselenggarakannya salah satu titik penyelenggaraan 12 jam untuk Palestina di sini bertajuk Art Not Genocide, solidaritas seni untuk Palestina. Oke, satu lagi Kak, kira-kira apakah pertunjukan tadi dari musik, dari art perform, apakah ini juga bisa mewakili rasa empati kita terhadap situasi di Palestina? Gimana Kak? Ya betul, salah satunya itu ya, bagaimana kesadaran dengan empati ini dan jangan sampai rasa empati tersebut mati gitu. Nah, yang hari kita lihat dan dengar adalah seperti itu. Dan apapun itu, jangan sampai mati rasa karena empati kita harus tumbuh terus terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk kemerdekaannya, baik di Palestina, baik di titik-titik penjajahan ya, negara-negara yang terjajah harus kita suarakan, termasuk dengan medium seni ini yang kita punya gitu. Oke, dari Kang Ade mungkin Kak, ada tambahan lagi? Mudah-mudahan saya makin meyakini bahwa ini bukan melulu soal keindahan seni, keindahan bermusik, keindahan nyanyian atau keindahan sebuah performa, tapi ini adalah meyakini bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran untuk menyatakan dan memberikan kesaksian terhadap apa yang terjadi di semesta ini, termasuk saudara-saudara kita di Palestina dan di belahan bumi manapun. Saudara-saudara kita yang tertindas, terjajah, dan teraniaya, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melawan, bangkit melawan. Adapun yang syahid, yang wafat, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Tuhan. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan bisa meneruskan dan menyuarakan perjuangan-perjuangan melawan ketidakadilan, kesemenang-menangan, termasuk juga penindasan di bumi Palestina. Lawan dengan lawan meski lawan tanpa malu, lawan terus lawan yang mendidik mata kita, yang menyiksa jiwa raga terlalu besar, tidak kebohongan, tujuan kalian menyakitkan. Radio Space, listen and enjoy.